Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan ini insyaallah kita akan selesaikan, masih masuk dalam pembahasan harta, tapi dia merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat, yaitu pembahasan zakat. Tahun kemarin sudah kita mulai sebagian tapi tidak selesai, dan insyaallah kita mulai lagi dari awal, dan insyaallah kita akan selesaikan tahun ini pembahasan zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fadhal Syekh taqra. Kitab az-zakah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, tajibu bi syuruti khamsatin, hurriyatun wa islamun wa mulku nisabin wa istiqraruhu wa mudhiyul hawli. Zakat diwajibkan dengan 5 syarat. Yang pertama hurriyah, yaitu merdeka. Kemudian Islam, dan harta mencapai nisab, tetap dalam kepemilikan, dan mencapai haul, itu 1 tahun penuh. Ya, betul. Kitab zakat, muallif memulai dengan menjelaskan syarat wajib zakat. Ada 5. Yang pertama adalah merdeka. Maka budak tidak ada zakatnya, dan sekarang perbudakan sudah tidak ada, ya, karena dia tidak mempunyai harta, karena dia statusnya adalah harta, maka dia tidak ada zakat karena dia tidak punya harta. Maka orang yang merdeka ada zakatnya, wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat selanjutnya muslim, Islam. Maka orang yang tidak Islam atau kafir di luar agama Islam tidak ada kewajiban zakat. Allah mengatakan, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk diterimanya infak mereka dalam agama Allah, kecuali karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau begitu tidak ada kewajiban harta bagi non-muslim yang tinggal di negara Islam. Kalau dia ahli kitab, tinggal di negara kaum muslimin dan negara berdasarkan hukum agama Allah, maka dia memang tidak ditarik zakat darinya, tetapi dia membayar jizyah atau pajak. Ya. Sedangkan muslim tidak membayar pajak di negara Islam, tapi dia membayar zakat, dan ini sebuah keadilan. Ya. Maka sangat tidak adil suatu negara umpamanya warga muslim yang beragama Islam tidak diambil zakat, ada kewajiban zakat juga, dan juga ada kewajiban pajak. Sedangkan yang non muslim, mereka tidak ada kewajiban zakat dalam agamanya, ya. Kalau diambil pajak dari mereka cuma 1 kewajiban hartanya ditarik oleh negara. Ya. Wa milki nisabin, dan syarat selanjutnya memiliki harta 1 nisab. Ada ukuran terendah, nisab adalah ukuran terendah atau ukuran minimal harta, yang bila harta sampai kepada ukuran tersebut akan terkena zakat. Bila tidak sampai maka tidak ada zakatnya. Untuk emas yaitu 85 gram. Rupiah, mayoritas para ulama kontemporer menyamakan uang kartal itu dengan emas. Maka nisabnya senilai 85 gram emas. Unta 5 ekor. Sapi dan kerbau 30 ekor. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Kambing, domba 40 ekor. Harta perniagaan masuk disamakan dengan emas, yaitu 85 gram emas. Kemudian hasil pertanian seperti padi atau beras itu adalah 5 wasak,
5 wasak. 5 wasak itu sekitar 300 sok. 1 sok sebanyak 4 mud. 1 mud segini. Ini 1 mud. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sok. 1 sok. Ya. Dan 5 wasak sebanyak 300 sok. Wastiqrar, kurang dari itu tidak ada kewajiban zakat. Bila umpamanya, nanti akan lebih dijelaskan, bila umpamanya hasil panennya adalah 1 ton, kan, tetapi antara pemilik sawah dengan pengelola mereka bagi 2. Yang satu mendapatkan 500 kilo beras, yang satu 500 kilo beras. Tidak sampai umpamanya 5 wasak, maka tidak ada kewajiban zakat bagi keduanya. Bila yang salah satu sampai, yang pemilik sawah umpamanya lebih banyak karena sawahnya ada berapa tempat, sedangkan pengelola hanya mengelola 1 tempat saja, 1 bidang saja, maka kewajiban hanya ada pada pemilik sawah dan tidak ada pada pengelola yang dia dapatkan padinya kurang dari 5 wasak. Wastiqraruhu, dan harta tersebut dimiliki sempurna, sudah tetap. Kalau yang belum tetap, umpamanya yaitu Anda menyewakan sesuatu, rukokah atau sesuatu, uang sewanya sampai nisab. Umpamanya Anda sewakan senilai ruko Anda itu ada 3 pintu umpamanya dengan harga 100 juta 1 tahun umpamanya. Dia sudah lewat nisab. Anda terima di awal kontrak. Awal kontraknya 1 Muharram 1442. Di 1 Muharram 1443 itu sudah sampai nisab ketika Anda terima. Tapi kewajiban zakat Anda umpamanya adalah di Ramadan. Di Ramadan 1441 tadi, ya, 1441 tadi, ya, itu berarti dia mengikut induk halnya, tetapi ini belum ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum sempurna milik Anda. Kenapa belum sempurna? Ada kemungkinan ruko Anda hancur. La qadarallah, Anda keluarkan di Ramadan, padahal dia belum 1 tahun. Syawal, la qadarallah, terjadi gempa, 3 ruko Anda tersebut hancur. Mau tidak mau, sisa uang kontrak Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan Anda kembalikan, ya, dan menjadi tidak sampai nisab. Maka tidak ada kewajiban zakat pada harta yang belum sempurna kepemilikannya, ya. Maka tidak boleh menghitung zakat. Sebagian orang menghitung zakat, gaji kamu bulanan berapa, namanya 10 juta kali setahun berarti 120 juta, ya, itu lebih nisab. Apakah dengan ketika itu dia dapat, andai dia terima langsung saat itu 120 juta, belum ada kewajiban zakat. Karena siapa tahu lah kadrah perusahaan tutup baru 3 bulan kerja, ya, ini belum milik sempurna. Apalagi dia belum terima uangnya, dia uangnya terima bulanan, ya, maka ada orang yang menghitung seperti itu zakat. Kata dia berarti 85 gram emas dibagi sekitar 85 juta dibagi 12, berarti itu 7 juta. Coba 85 juta dibagi 12 7 juta. Dia mengatakan kalau gaji kamu 7 juta ke atas, harus dikeluarkan zakat setiap bulannya, karena sudah sampai nisab, ya. Ketika dia terima cuma 7 juta dia terima, bukan 120 juta. Andai pun dia terima 120 juta ketika bulan pertama, itu tidak ada kewajiban zakat di bulan-bulan itu. Sampai berlalu 1 tahun dan tidak ada perubahan,
menjadi milik sempurna dia bila ada sisanya baru dizakatkan. Karena ini belum milik sempurnanya. Wallahu a'lam. Umudiyun haul. Syarat yang kelima adalah berlalu 1 tahun dari harta tersebut. Fi ghairi al-mu'asyar. Fi ghairi al-mu'asyar. Selain untuk yang dikeluarkan 1/10. Yang dikeluarkan 1/10 adalah hasil pertanian. Kalau hasil pertanian tidak menunggu 1 tahun. Hasil pertanian Allah mengatakan wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada hari panennya. Pada saat panen, kalau panen padi, alhamdulillah setahun 2 kali, berarti Anda berzakat 2 kali setahun. Kalau kemudian pertanian jadi maju, setahun bisa 3 kali, ya, sekali 4 bulan, berarti setiap panen Anda berzakat, berarti setahun bisa 3 kali. Illa nitajus sa'imati wa ribhu tijarah. Yang tidak perlu haul ada 3. Yaitu pertama, hasil pertanian. Dia tidak menunggu 1 tahun. Kemudian hewan ternak itu menunggu 1 tahun. Tapi anaknya tidak. Umpamanya, Anda punya kambing, pertama beli 10 ekor. Tujuannya untuk diternakkan. Ya, beli di Muharram. Alhamdulillah di 1 Syawal belinya di Muharram 1441. Di 1 Syawal 1441 yang 10 ekor tadi sudah menjadi pas 40. 1 Syawal, pas 1 Syawal itu lahir anak yang ke-40. Ya. Berarti nanti kewajibannya haul 1 Syawal 1442. Menjelang 1442 lahir ya. 40 sampai 120. Ya. Bahkan ada yang lahir 10 ekor sehari di 29 Ramadan. Subhanallah. 120 apakah dikeluarkan 2? Jawabannya iya. Ustaz, kan itu baru lahir kemarin yang 10 sehingga menggenapkan 120. Iya. Karena anak-anak kambing ini ikut induknya dalam haul. Dia tidak membuat haul sendiri. Waribhu tijarah dan juga laba perniagaan. Laba perniagaan dia tidak membuat haul sendiri. Anda mulai dagang, Anda keluarkan dana umpamanya sebanyak 150 juta. 50 juta untuk sewa ruko selama 1 tahun. Ya. Kemudian 15 juta Anda gunakan untuk isi barang dagangan, aset yang bergerak. Aset yang bergerak 85 juta. 15 juta untuk aksesoris dan sebagian uang tunai untuk operasional. Ya. Berarti yang terkena zakat mana? Bukan 150-nya. Itu aset yang bergerak, barang dagangan tambah rupiah. Yang tadi lebih dari 85 juta. Kemudian itu di 1 Ramadan 1443 sekarang ya. Jalan terus ya. Terjual, beli lagi barang, habis beli barang, habis beli barang, habis beli barang. Di Ramadan 1444 tahun depan, alhamdulillah ya, ruko sudah habis sewanya, berarti habis. Operasional sudah keluar. Tapi ada uang tunai, ada piutang lancar, kemudian ada aset bergerak, barang dagangan, yaitu berbentuk stok opnam baik di gudang maupun di ruko Anda, ada semuanya dihitung 400 juta. Apakah Anda berzakat dari 85 atau dari 400? Dari 400. Walaupun yang di atas 85 sampai 400 itu belum 1 tahun. Mungkin ada yang untungnya baru sehari sebelum Ramadan 1444.
4 ya. Ya, seperti itu. Walau lam yablugh nisaban, sekalipun yang hasil pertambahan hewan dan laba perniagaan tadi itu, ini menunjukkan bahwa zakat perdagangan bukan dari laba saja, laba dan pokoknya. Ya. Sebagian kaum muslimin menghitung labanya aja. Labanya aja itu namanya bukan zakat perniagaan. Itu namanya zakat laba perniagaan. Sedangkan para ulama kita mengatakan urudut tijarah, zakat harta perniagaan, bukan zakat laba harta perniagaan. Artinya, Anda mulai tadi dengan modal yang berputar, asetnya anggap 200 juta. Ya, yang aset bergerak. Dengan tempat dan segala macam, ada tambahan 100, berarti 300. Yang terkena zakatnya 200. Tahun depan karena qadar Allah Anda nggak tahu apakah pandemi atau tidak, kapal panjang atau tidak. Yang penting namanya berusaha saja. Semoga diberkahi oleh Allah. Ternyata tahun depan ya pergerakan lambat, perputaran barang lambat, dihitung barang dan uang dari 200 yang aset bergerak tadi, tinggal lagi umpamanya 100. 100 masih sampai nisab kah? Masih. Ada laba? Tidak, rugi 100 juta ini. Wajibkah zakat? Iya, karena masih nisab. Begitu Ustaz. Ya begitu, karena Anda masih kaya, karena Anda memiliki masih di atas nisab. Kalau tidak mau berzakat, kita doakan ruginya banyak. Sehingga setelah 1 tahun, di bawah nisab. Tinggal lagi 80 juta. Bukan 100 juta. Tidak sampai nisab, maka tidak ada zakat di tahun depan. Selagi masih di atas nisab, maka terkena zakat. Wa illa famin kamalihi. Jika tidak sampai nisab, maka semenjak genap 1 nisab. Ya. Wa man kana lahu daynun aw haqqun min sadaqin wa ghairihi. Qara'ta ya Syekh? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa man kana lahu daynun aw haqqun min sadaq aw ghairihi ala mali'in aw ghairihi adda zakatahu idza qabadahu lima madha wala zakata fi mali man alaihi daynun yunakkisu an-nisaba. Taib, yankusuna, taib. Yankusu an-nisaba walau kana al-malu zahira wa kafaratun kadainin. Naam. Dan siapa yang memiliki hutang atau kewajiban haqqun minas sadaq, yakni kewajiban nafkah, mahar nasab. Naam. Atau yang selainnya ala mali'in aw ghairihi, kepada seseorang atau kepada selainnya, adda zakatahu idza qabadahu lima madha, maka dia menunaikan zakatnya apabila dia telah menerima sepenuhnya harta tersebut 5 madha ya, pada tahun yang berlalu. Dan tidak ada zakat pada harta bagi mereka yang memiliki hutang yang mengurangi nilai nisab, walaupun hartanya secara zahir. Wa kafaratun kadainin, dan kafarat bagaikan hutang. Naam. Ya. Wa man kana lahu dain, dan siapa yang memiliki piutang. Dia memiliki piutang. Baik piutang dagang atau piutang Anda pinjamkan uang ke saudara, ke teman, memiliki piutang. Anda punya hak di tangan orang lain. Atau memiliki hak seperti sodak. Istri suaminya dulu mengatakan maharnya 1 kilo emas. Dibayar utang. Yang dibayar, boleh cicil emas utang? Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu jual beli. Ini kan bukan jual beli. Dia nikah dengan calon istri dulu minta 1 kilo emas. Ya, kata dia, supaya Anda calon suami saya tidak menganggap saya murahan.
nanti saya kasih kamu dengan sajadah seperangkat alat salat, kamu nikah banyak-banyak lagi, kau sia-siakan aku. Tapi kalau sekilo emas, kamu kan nggak berani menyia-nyiakan aku, hilang sekilo emas semua sudah. Ya, siap, kata calon suami. Tapi saya nggak punya sekarang cash, kecuali 100 gram. Ya, tidak apa-apa, lumayan 100 gram. Kata calon istrinya, nikahnya nanti berarti maharnya 1 kilogram emas, dibayar tunai 100 gram, 900 gramnya utang. Mereka menikah. Berarti si wanita ini telah berlalu setahun pernikahannya. Berarti dia memiliki 900 gram emas, selain yang 100-100 tadi mungkin habis. Bagi-bagiinnya ke kerabat-kerabatnya, ke orang tuanya, habis dah pokoknya. Yang 100 gram masih di tangan suaminya, belum dibayar. Berlalu 900. Berlalu 1 tahun, apakah dia wajib mengeluarkan zakat dari 900 gram emas? Itu permasalahannya. Atau dia pinjamkan uang kepada seseorang, 100 juta umpamanya ke adiknya atau ke temannya. Kemudian rencananya bayar bulan depan. Qadarullah gagal. Sudah ditagih belum lagi, berlalu 2 tahun. Apakah dia zakatkan 2 kali atau tidak ada zakatnya sama sekali? Ini pembahasannya. Dan ala mali'in aw ghairihi, baik orangnya mampu atau tidak mampu. Ya, mampu tidak mampu. Adda zakatahu iza qabadahu lima madha. Madhab Hambali adalah dia mengeluarkan zakatnya ketika dia terima bagi yang telah berlalu. Tadi kita katakan 2 tahun baru suaminya bayar tunai 100 gram tadi. Ya, ini langsung 100 gram, alhamdulillah dapat rezeki suaminya, tapi istrinya menanggung zakat 2 tahun di 900 gram tadi. Ini menurut mazhab Hambali. Ya. Atau dia pinjamkan ke saudaranya uang 100 juta, saudaranya mampu. Tapi namanya dibuat dagang, kalau dikasih 100 juta nanti modalnya jauh turunnya, baru dikembaliin. Hasil setelah 3 tahun baru dikembaliin 100 juta penuh. Ya. Berapa yang dizakatkannya? Kata muallif, tahun-tahun berlalu dizakatkan. Ya, berarti dari 900 dipotong 2,5%, kemudian tahun depannya itu kemudian langsung dipotong 2,5% juga. Ya, berarti 2,5% dari 900, sisanya nanti dipotong 2,5% lagi. Jadi tidak langsung dipotong 5% ya. Itu juga dari yang 100 tadi dipotong 2,5% dari 100 tinggal 97.500. Dari 97.500 dipotong lagi 2,5%. Mungkin berapa itu? 95 sekian. Ya. Dipotong lagi 2.500.000 lagi. Bukan 2.500.000, 2,5% lagi. Ya, jadi bukan 100 juta dikali 7,5%, bukan. Per tahun. Itu yang untuk 3 tahun tadi. Ini menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab para ulama yang lain tergantung. Bila yang berhutang tersebut mampu dan dia sebetulnya tidak nunda-nunda, gampang kalau anda mau narik dia bisa membayarin. Ya. Maka statusnya iya, sama di tangan dia. Akan tetapi bila yang berhutang tersebut waktu berhutang dia kondisinya mampu, tapi qadar Allah kemudian jatuh pailit segala macam dan dia tidak bisa membayarnya, maka ketika dia bayar, alhamdulillah tahun kelima dia bangkit lagi dan bisa bayar 100 juta. Pendapat yang rajih cuma dibayarkan sekali saja 2,5% dari 100 juta, yaitu 2.500.000. Kenapa? Karena selama 5 tahun itu orang itu tidak mampu. Ya, orang itu tidak mampu. Dan kita dianjurkan dalam Islam untuk memberikan wa in kana zu usratin, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Jika yang berhutang kepada kamu adalah dalam kondisi tidak mampu, yaitu pailit dan segala macam, maka beri waktu tunggu. Allah menyuruh kita menunggu. Ya.
Berarti disuruh kita berbuat baik. Dan tentu tidak mungkin ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berbuat baik tidak mungkin dikenakan kewajiban lain lagi, yaitu kewajiban zakat. Ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Ya. Dan tidak ada zakat kalau tadi yang dia memiliki piutang. Kalau ini dia berhutang. Yang kedua, wala zakata fi malin alai dainun yanqusun nisab. Tidak ada zakat pada harta yang pemilik harta tersebut dia memiliki hutang yang mengurangi nisab. Harta uang tunainya ada 100 juta. Tapi hutangnya mungkin hutang dagang atau cicilan rumah. Dan rumah yang jatuh tempo tahun ini ya. Digabung hutang dagang dengan cicilan rumah sama hutang biaya hidup, semuanya 120 juta. Berarti yang di rekening 100 juta itu tidak ada kewajiban zakat. Karena hutangnya lebih besar. Orang yang berhutang berhak menerima zakat, bukan berzakat. Ya. Sekalipun hartanya adalah harta yang zahir. Para ulama membagi dua harta, ada harta zahir, ada harta batin. Harta zahir itu seperti hewan ternak. Semua orang tahu ini harta si fulan. Atau pertanian. Semua orang tahu ini kebun atau sawah si fulan. Ya, seperti itu. Wa kafaratun kadainin. Dan kafarat sama dengan hutang. Artinya ada kafarat yang belum dia bayar. La qadarallah, dia membunuh tidak sengaja. Tidak sengaja seperti apa? Seperti dia mobil dia jalankan dengan kondisi normal, kondisi baik, kondisi mesin bagus, rem bagus, ban bagus, semuanya bagus, normal. Kecepatan pun tidak melewati maksimal. Kecepatan maksimal 100, dia 95, 96, 97 gitu. Tidak lewat. Lalu la qadarallah, ya, dia sedang jalan ke dasar begitu, ada mungkin karyawan dia jalan tol kebersihan lewat, kan terkadang sering begitu kan ya, lewat dia ya tanpa ada rambu-rambu dan kita qadarullah mendadak dekat posisi dengan dia. Ketika kita lurus jalan santai begitu, kemudian dia maju sedikit dan kena, qadarullah meninggal. Itu kita dikenakan dalam syariat Allah Azza wa Jalla membunuh dengan khata', dengan tidak sengaja, tersalah, tidak ada niat kita membunuh dan kecepatan pun normal, itu terkena kafarat 100 ekor unta. Ya, kafarat ini sama dengan hutang. 100 ekor unta sekitar 3,5 miliar. Anda punya uang 700 juta rupiah cash. Ada kewajiban zakat? Tidak, karena Anda ada hutang kafarat sebanyak 3,5 miliar atau 100 ekor unta yang itu diberikan kepada keluarga yang terbunuh tadi. Ya. Ya, sampai di mana Ustaz? Kadainin. Taib. Wa in malaka nisaban. Wa in malaka nisaban sigharan in aqada hawluhu hina malakahu. Wa in naqasa an-nisabu fi ba'dil hawli aw ba'ahu aw abdalahu bi ghairi jinsihi la firaran min az-zakati in qata'a al-hawlu. Wa in abdalahu bi jinsihi bana alayhi ala hawlihi. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة. Dan jika malaka nisaban sigaran, memiliki nisab sigaran itu anak ternak, iya, binatang ternak, iya. In aqada hawluhu, anak unta atau anak sapi, maka tetap akad haulnya pada saat dia memilikinya. Ya,
masuk sebentar dulu. Jika dia memiliki lahir satu anak kecil, bayi, dia 39 kambingnya. Untuk diternak, bukan kambing diberi pakan untuk digemukkan untuk didagangkan, bukan. Ya, pada hari lahirnya anak atau anak kambing ini pas genap 40, dari itu innaqada hauluhu. Pada saat itu haulnya start haul, mulai haul. Andai yang lahir ke 40 itu di hari 1 Sya'ban 1443. Berarti kapan kewajiban zakatnya? Sya'ban 1444. Wa inna qasa an-nisabu fi ba'dil hauli, dan apabila nilai nisab berkurang pada sebagian haulnya, atau dia menjual harta zakat, atau dia mengganti dengan selain jenisnya, bukan karena maksud lari dari zakat, maka haulnya terputus. Dan apabila dia mengganti harta dengan sesama jenisnya, maka haulnya tetap tetap berlanjut. Ya. Jika kurang nisabnya pada pertengahan haul, tadi 1 Sya'ban dengan lahir kambing yang ke-40 ekor, mulai start haul. Di bulan Zulhijjah dia korbankan untuk dia satu, untuk istrinya satu, ayahnya satu, ibunya satu, mertuanya satu, laki dan perempuan 6. Tinggal berapa lagi? 34. Tidak jadi zakat di 1 Sya'ban 1444. Ya. Kemudian lahir lagi cukup genap lagi 40, jadi 1 Sya'ban 1443 sampai di Zulhijjah diambil 6, kemudian di Safar 1444 genap lagi 40. Safar tanggal 17. Berarti zakatnya di Safar 17 Safar 1445. Ya. Seperti itu. Ya. Itu yang dimaksud oleh mu'allif wa inna qasa an-nisab fi ba'di haulihi. Ya, begitu juga zakat rupiah atau zakat emas dan perak atau harta perniagaan. Ya. Anda memiliki nisab rupiah tabungan Anda sampai nisab 85 gram emas, terus sekitar 85 juta, biar gampang hitung. Ya, nambah terus itu pada tanggal 85 juta saldo tabungan Anda itu, mamanya Anda kumpulkan, kepakai nambah, pas 85 juta atau langsung 90 juta tanggal 1 Agustus 2020. Ya. Kemudian di Desember 2020 ya, Anda butuh membantu keluarga, adik-adik, orang tua, mertua, atau ipar, ya. Sehingga yang tadi sudah 100 juta kurang lagi menjadi 80. Tidak jadi nisabnya, tidak jadi haulnya di Desember 2021. Ya, karena Anda 3 bulan setelahnya di Maret membantu adik-adik sehingga kurang. Kemudian alhamdulillah di September 2021 yang tadi kurang dari nisab, sampai lagi nisab 85 gram emas. Ya. Sampai September 2022 tidak pernah berkurang lagi di bawah nisab 85 gram emas. Maka berapa uang Anda di waktu itu kali 2,5% atau dibagi 40. Ya, itu yang dimaksud dengan bila berkurang nisabnya pada sebagian haul. Atau dia jual. Ya. Dia tadi kambing
Kemudian dia jual karena dia butuh umpamanya untuk mensekolahkan anak. Dia jual 5 ekor. Ya. Atau dia jual 5 ekor, dia gantikan, dia masukkan untuk membeli bibit untuk membeli bibit padi. Bibit padi. Berarti kan berubah dari kambing menjadi padi. Ini terputus haulnya. Au abdalahu bi ghairi jinsihi. Ini yang pertama dia jualnya untuk kebutuhan anaknya berkurang. Atau kemudian dia tukar dengan padi sehingga berkurang juga nisabnya, tidak ada kewajiban zakat. La firaran minaz zakah. Itu dia lakukan bukan karena tujuannya ingin lari dari zakat. Ya, karena Allah mengetahui ini masalah niat. Ya. Allah mengetahui niat Anda. Kalau niat Anda, wah, ini pas 40 ekor kena zakat ini. Yaudah kita jual 5, ya, bayar uang sekolah anak-anak tinggal 35. Nanti pas 40 lagi, anak-anak udah cukup uang sekolahnya. Jual lagi lah 3, beli bibit padi. Pas 40 lagi, jual lagi, beli ayam. Kita ternak ayam lagi sebagian. Ya, kalau tujuannya dari zakat, ya, ini Allah mengetahuinya, maka tentu tidak selesai urusannya kewajiban dengan Allah. In qata'al haulu, terputus yang tadi dengan semua hal yang tadi itu terputus haulnya. Wa in abdalahu bi jinsihi bana ala haulihi. Tapi bila dia ganti dengan jenisnya, maka haulnya tetap berlanjut. Seperti emasnya 85 gram emas. Ya. Dia lihat ini perkembangan USD dolar Amerika bagus. Karena umpamanya Indonesia jatuh tempo hutang sehingga nanti dolar akan naik di bulan ini, di bulan itu perkiraan dia. Dia belikan dari emas, dia tukar dengan dolar. Dia tukar umpamanya sebanyak 20 gram dengan sekian puluh dolar Amerika. Ini haulnya dia tetap sejenis itu, antara emas dengan uang dia sejenis. Maka haulnya tidak berubah. Haulnya tetap. Atau menukar emas menjadi harta perniagaan. Itu haulnya juga tetap. Anda umpamanya di bulan Muharram 1441 sudah memiliki emas 90 gram. Lalu Anda lihat ini prospek bagus. Sekarang mau Ramadan jual beli busana muslimah. Ya. Anda keluarkan, Anda ambil semua emas tadi. Kalau emas saja kan nggak berkembang. Anda belikan kain untuk Anda dagangkan. Busana muslimah. Ya. Kemudian dia menjadi harta dagangan. Apakah ini membuat haul yang baru atau lanjut dari haul yang tadi? Yang itu haulnya tadi di kapan tadi haulnya? Belum kita sebutkan ya. Di Muharram 1440 umpamanya. Ya. Berarti di bulan Sya'ban diganti dari emas menjadi barang dagangan. Barang dagangan ini sampai bulan Muharram 1444. Ya. Dia tetap waktu itu dikeluarkan zakatnya mengikut haul emas tadi, tidak buat haul baru. Karena dia antara emas dengan uang fiat atau uang kartal dan dengan pedagang harta perniagaan itu disamakan. Cukup jelas. Tanhay fi qalam wa tajib zakat. Wa tajibu zakatu fi 'ainil mali wa laha ta'alluqun bidzimmah. Dan kewajiban zakat pada ainul mal, yaitu jenis harta, Fisik harta. fisik harta, dan memiliki keterkaitan dengan zimmah, dengan jiwa Tanggungan. tanggungannya.
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة. Dan tidak disyaratkan bagi wajibnya zakat imkanul ada, kemampuan untuk mengeluarkan atau menunaikannya, dan tidak juga disyaratkan tetapnya harta. Dan zakat seperti hutang di dalam harta warisan. Ya. Wa tajibu zakah fi ainil mal. Zakat itu kewajibannya ada pada fisik harta. Anda dagangan Anda umpamanya dagangan kitab ini, kitab A, B, C ada di rak dan ada di gudang Anda. Dan itu sudah sampai nisab. Itu zakatnya berkaitan langsung dengan barang dagangan, item-item barang dagangan yang ada di toko dan di gudang. Ya. Tapi ada hubungannya dengan zimmah. Apa maksudnya dengan zimmah? Ya. Kalaulah qadar Allah umpamanya itu yang Anda sudah wajib zakat, tapi Anda entar aja dah belum sempat ngitung, berlalu seminggu, dan itu datang banjir atau bocor genteng atau apa musibah, itu buku barang dagangan Anda habis, nggak bisa dijual lagi, total loss. Apakah ada kewajiban zakat? Ini berkaitan dengan kalau dia berhubungan dengan fisik harta sudah habis. Ya. Akan tetapi walaha ta'alluqun bidzimmah. Tapi ada hubungannya dengan tanggungan Anda. Ya. Anda ada kewajiban dalam tanggungan mengeluarkan zakat dari harta dagangan tadi, nilainya tadi umpamanya 200 juta. Ya, walaupun hartanya sudah habis, Anda tetap mengeluarkan zakat 2,5% dari 200 juta tadi. Ya. Kenapa? Karena Anda sebetulnya sudah wajib seminggu yang lalu, tapi karena melambatkan. Ya, bukan berarti habis ya udah nggak ada zakat lagi, enggak. Nanti akan dituntut di akhirat. Kalau dengan manusia Anda bilang, silakan tukang ambil zakat, kalau mau tarik tuh buku-buku yang udah hancur. Ya, tidak ada. Ke tukang ambil zakat bisa begitu, tapi ke malaikat enggak. Akan disiksa atas keterlambatan tersebut, kecuali Anda sudah maksimal. Tapi untuk menghitung barang dagangan tadi butuh waktu umpamanya 2 hari. Karena itemnya banyak. Kalau satu jualan Anda cuma satu buku saja gampang. Tapi ada Zadul Mustaqni yang matan, ada yang syarhul mumti', ada yang cetakannya lebih besar seperti itu, dan macam-macam, ada yang Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, ada Nailul Awtal dengan cetakan berbagai cetakan. Itu kan harga pokoknya berbeda-beda. Dia akan butuh waktu mungkin 2 hari, dan itu sudah dikerjakan maksimal oleh bagian gudang dan bagian pencatatan barang keluar masuk. Qadar Allah, itu butuh waktu 2 hari, malam-malam terjadi banjir. Banjir bandang dari kiriman dari Bogor atau dari mana aja lah. Ya. Atau gentengnya yang bocor. Itu tidak ada kewajiban karena tidak ada kelalaian. Kalau tadi kelalaian seminggu dia. Itu berbeda. Wala yu'tabaru fi wujubiha imkanul ada, dan tidak termasuk dianggap juga pada wajibnya memungkinkan untuk pembayarannya. Ya. Mungkin tak mungkin jatuh waktu tempoh pembayaran wajib dibayarkan. Wala baqaul mal juga tidak ada hubungan dengan masih tersisanya harta. Dan yang terakhir, dan zakat bagaikan hutang pada harta warisan. Bila seseorang wafat, maka tidak akan dibagi harta warisannya sampai zakatnya dikeluarkan terlebih dahulu. Karena ini hutang kepada Allah. Wa dainullahi ahaqqu bil qada. Selain membayarkan hutang kepada manusia, juga hutang zakatnya dikeluarkan terlebih dahulu. Cukup atau kita lanjut? Ya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa JTV, demikian syarah dan penjelasan terkait dengan bab zakat secara khusus, dan langsung kita buka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon. Baik, kita sapa untuk penanya terlebih dahulu via telepon. Halo.
Ya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Bondan Kerawang Ustaz. Baik, Pak Bondan, silahkan pertanyaannya. Ustaz, kalau untuk bayar zakat harta itu, kalau misalnya kita waktunya sampai di bulan Ramadan menjelang hari raya gitu, itu sebetulnya pada saat serah terimanya ada harus disebutkan atau hanya diniatkan dalam hati aja Ustaz ya? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada kalimat-kalimat yang butuh pencerahan dari menanyakan pada saat zakat mal kita di akhir Ramadan. Zakat mal tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Hubungannya dengan haul. Tadi kan dalam contoh bisa jadi Muharram karena Anda punya harta nisab di Muharram. Berarti Muharram tahun depan, bisa jadi di Syaban. Bisa jadi di Ramadan dan seterusnya. Ya. Kalau Anda di Muharram, kemudian Anda bayar Ramadan, berarti lambat 8 bulan. Terlambat 8 bulan tentu berdosa besar. Tapi kalau maju, Anda kewajibannya di Syawal. Anda keluarkan di Ramadan, karena Ramadan tahun ini pandemi yang panjang, banyak kaum muslimin yang membutuhkan dan keluarga dekat Anda pun banyak yang membutuhkan. Lalu Anda berikan, Anda keluarkan zakat Anda di Ramadan padahal kewajiban di Syawal. Maju boleh. Ya, itu satu. Kemudian pertanyaannya apa tadi? Apakah ada lafaz khusus? Lafaznya. Hanya cukup innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah harus ada niat. Anda mengeluarkan uang, itu maknanya banyak. Anda ngasih uang ke seseorang, ya, tetangga Anda atau kerabat Anda yang fakir miskin. Bisa maksudnya adalah hadiah, hibah, tabarruk. Bisa maksudnya sedekah biasa sunnah. Bisa maksudnya zakat. Bisa maksudnya pinjaman. Bisa maksudnya pinjaman. Banyak. Apa yang membedakannya? Niat. Dan niat apakah wajib dilafazkan? Tidak, kecuali haji, ya. Labbaik Allahumma hajjan aw labbaik Allahumma umratan. Ibadah yang lain tidak. Tapi Anda wajib meniatkan ketika menyerahkannya itu adalah zakat. Kalau menanyakan, itu kasih dia uang 5 juta, apaan itu? Hadiah, kalau hadiah saya mau juga dong. Enggak, itu zakat saya, zakat mal saya. Wajib. Ya. Jazakallah khair, demikian Pak Bondan di Tangerang. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon. Baik, halo. Silahkan, sudah masuk. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Andri. Pak Andri di mana, Pak? Di Jakarta. Baik, silahkan pertanyaannya. Begini Ustaz, tadi saya dengar kalau kita masih punya hutang, kita tidak wajib zakat. Saya contohnya, saya masih punya cicilan qadarullah masih belum bisa dilunasi untuk rumah gitu Ustaz ya. Rumah. Totalnya sekitar 200 atau 150 juta. Nah, saya punya tabungan yang sudah masuk wajib zakat ya, nisab di tabungan uang dan emas gitu. Apakah saya masih wajib zakat? Yang mengurangi zakat hanya 1 tahun zakat. 1 tahun 1442 ini, 1443 ya? Ya. 1 tahun 1443 ini, ya, hutang rumah Anda sudah dibayar semua atau masih ada sisa? Berapa semua hutang? Utang rumahnya 150 juta. Setahun saja. 150 juta itu berapa tahun setiap tahun? Gimana Ustaz? 150 juta itu berapa tahun pembayarannya? Oh, berapa tahun itu untuk 10 tahun. Berarti 15 juta per tahun. Ya. Yang 15 juta tahun ini sudah Anda bayar? Sudah. Yang sisanya sekarang masih sampai nisab? Masih. Nah, itu terkena zakat. Kecuali Anda ingin mempercepat pembayarannya. Umpamanya
sekarang masih nisab uang Anda. Daripada saya punya hutang banyak, saya majuin aja. Saya bayar umpamanya 40 juta. Sehingga uang Anda kurang nisab. Ya, tidak ada kewajiban zakat ketika itu. Paham? Yang mengurangi zakat dari hutang itu yang sudah jatuh tempo 1 tahun zakat. Yang akan datang tidak. Itu hutang jangka panjang. Oh, baik Ustaz. Jelas? Baik. Baik. Insyaallah. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kalau ditanyakan, Ustaz apa dalilnya panjang pendek hutang ulangi zakat tak ulangi zakat? Dalilnya adalah hutang yang belum jatuh tempo itu tidak dianggap hutang. Kecuali Anda dahulukan pembayarannya. Dia akan menjadi hutang yang ditagih setelah jatuh temponya. Maka para ulama menjelaskan hutang jangka panjang yang mengurangi nisab zakat hanya setahun zakat itu. Nah, seperti itu. Jazakallah khair sebagai tambahan jawaban yang bermanfaat. Demikian Pak Andri. Dan kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Baik, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Rayyan di Jalan Ustaz. Baik, Abu Rayyan silakan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Allah barik. Oh, ya. Hati-hati ya Bu Royan. Ya, syukran Ustaz. Mau tanya Ustaz, yang anak pernah dengar itu kan kalau gorimin, orang yang berhutang itu termasuk yang bisa kita berikan zakat ya Ustaz. Nah, kalau misalnya hutang piutangnya itu berkaitan dengan pribadi gitu Ustaz. Misalnya ada orang yang hutang sama kita dan kita tahu orang itu sedang sulit gitu Ustaz. Maksudnya dia sepertinya tidak bisa kita harapkan untuk bisa mengembalikan hutangnya ke kita gitu Ustaz. Nah, misal dengan seperti itu apakah misalnya kita bisa bilang sudah Anda tidak perlu bayar hutang ke saya karena itu sudah menjadi bagian dari zakat mal saya. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Sebentar. Oke, jangan tutup dulu. Halo? Ya Ustaz. Ya. Halo? Dia berhutang ke Anda umpamanya 5 juta. Betul. Ya. Kemudian Anda hitung zakat Anda tahun ini adalah 5 juta juga. Betul Ustaz. Lalu Anda katakan tidak perlu bayar, ya, karena Anda lihat dia tidak mampu, tidak perlu bayar, lalu Anda katakan itu zakat saya. Betul Ustaz. Ya. Para ulama mengatakan dalam hal ini tidak boleh, karena Anda mendapatkan keuntungan dari hutang, dari zakat, ya. Tapi baru bagaimana caranya, Ustaz? Taib. Kenapa tidak boleh tadi? Karena Anda mendapatkan keuntungan dari hutang, dari piutang Anda. Sehingga ya Anda tidak nambah keluar zakat lagi 5 juta langsung dipotong dari dia tadi karena dia tidak mampu. Kak, jelas? Nah, Lalu bagaimana yang bolehnya? Yang bolehnya Anda serahkan lagi 5 juta ke dia. Lalu katakan kepada dia, ini zakat saya. Saya kan punya utang ke kamu. Ya udah bayarin aja. Ya, dibayarkannya ke Anda. Itu boleh. nah. Tapi kalau Anda pegang nih, ini harusnya saya ada zakat, tapi ini untuk bayar utang ke kamu ya, kamu nggak ada, itu tidak boleh. Kalau diambilnya 5 juta, ternyata dipakainya untuk yang lain Ustaz. Haknya dia. Anda jangan tidak boleh mengambil manfaat dari zakat untuk membayar hutang Anda tadi. Paham? Kalau dia katakan, boleh saya ambil 500, saya butuh biaya hidup untuk 10 hari ke depan, semoga Allah bukakan rezeki, saya bekerja juga semampu saya, tapi kadang nggak cukup untuk makan hari-hari. Ya Anda katakan, ya boleh, itu hak kamu. Kamu bayar hutang, itu lebih bagus. Kalau kamu bayar hutang kamu tetap. Umpamanya. Jelas? Jelas Ustaz, Afan kalau misalnya orang yang bersangkutan itu sudah sulit kita hubungi karena mungkin kita coba tagih, sepertinya dia sudah agak mulai menghindar gitu Ustaz. Jadi sekarang saya telepon nggak bisa dikontak, WA juga centang 1 gitu Ustaz. Jadi saya tidak bisa menghubungi misalnya yang tadi misalnya saya mau serahkan zakat mal saya ke dia gitu Ustaz. Jangan ke dia lah, serahkan zakat mal Anda.
Ke yang lain serahkan zakat mal Anda. Nah. Sehingga Anda tidak manfaat dari utang tadi untuk memotong zakat. Baik, Yang tidak boleh itu mendapatkan keuntungan dari hutang untuk membayar zakat, mengurangi uang Anda yang keluar dalam berzakat. Nah. Baik. Syukran, jazakallahu khair. Allah barik fiik. Barakallahu Allah salam. Wa barakallahu fikum, jazakallahu khairan Brian. Baik, Masya Allah, alhamdulillah telah dijawab oleh Ustaz. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih dalam pembahasan zakat bagi para pendengar dan pemirsa yang mungkin baru bergabung, khusus di Ramadan yang berkah ini pembahasan terkait dengan permasalahan zakat, dan kita terima kembali via telepon. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan hamba Allah di Papua, Pak. Baik, silakan. Ustadz izin bertanya, tahun 2021, awal 2021 itu saya beli kaplingan ke teman. Nah, ternyata saya konfirmasi 2022 ini, saya konfirmasi ternyata tanah saya dijual oleh teman saya itu. Anda beli ke dia sudah terima uang Anda. Sudah. Terus Anda sudah terima tanahnya, belum? Tanahnya tetap, karena belinya kan di jarak jauh ya, di beda pulau begitu. Jadi saya hanya mempercayakan ke teman ini begitu. Teman yang Anda beli dari dia? Jadi teman saya ini memang jual. Teman saya ini memang jual ya. Ya, surat-suratnya nggak dikirim ke Anda? Awalnya sudah, belum sih, cuma dikasih apa ibu tuh itu ya, dikasih kayak macam secara tertulis. Kebetulan kan penjualnya ini atau teman saya ini kenal dengan suami saya, jadi macam. Ya, artinya Anda belum serah terima objek dan belum juga serah terima baik fisiknya ataupun dokumen-dokumen penyertaannya, nggak ada kan ya? Nggak ada. Nah, terus? Nah, itu teman Anda jual? Ternyata dia jual lagi. Ini karena hanya modal kepercayaan, karena penjual juga suami saya juga. Nah, terus saya konfirmasi, teman saya ini ternyata dijual lagi ke orang lain. Nah, terus dia juga konfirmasi, baik Bu, nanti akan saya selesaikan dengan kita akad ulang begitu. Pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya, bila nanti teman saya ini yang menjual ke orang lain itu, saya minta pertanggungjawaban dengan harga yang tentunya lebih jauh, lebih tinggi, begitu bolehkah tidak? Ini dia merampas dari Anda tanah. Tanahnya dengan nilai pada saat perampasan itu terjadi. Iya. Ya, yaitu pada saat dia merampas, itu berapa emas nilai pasarnya. Bukan harga dia jual, nilai pasar. Nilai pasarnya umpamanya 100 gram emas. Dia jual mungkin biar cepat-cepat, apalagi di masa pandemi dia jualnya 80 gram emas. Dia wajib membayar 100 gram emas. Jelas? Kalau begini Ustadz, misalkan dia mengembalikan ini di entah tahun keberapa, begitu, kemudian saya mintanya berdasarkan harga emas di tahun dia bayar saat itu juga boleh? Bukan di tahun dia harga bayar, di tahun dia rampas tanah Anda tadi. Tadi kan sudah saya katakan, di tahun 2020 dia rampas, itu waktu itu tanah itu harga pasarnya ya 100 gram emas. Ketika nanti ya harga 100 gram emas 100 juta. Ketika dia bayar sekian tahun, puluh tahun lagi, 100 gram emas itu harganya 300 juta. Tetap dia bayar 100 gram emas atau 300 juta. Bukan 100 juta. Paham? Ya. Jadi standarnya di emas tadi ya? Ya. Cukup jelas, Umu? Ya. Assalamualaikum. Salam. Wa jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita di Papua, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan memberikan solusi. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Iya, halo.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Novi Ustaz di Cilengsi Ustaz. Baik, Ibu Novi silakan. Ya. Ana ingin izin bertanya Ustaz. Ustaz, ini ada kasus. Ana pemilik modal. Nah, ada konsumen Ana mau mengkredit motor baru dengan harga 18 juta sekian Ustaz. Nah, terus Ana beli ke dealer dulu Ustaz, dengan Ana yang membeli langsung, dengan terima surat-surat langsung, sama kunci langsung, sama motor langsung Ustaz. Masya Allah. Nah, dengan Ana si konsumen Ana ngeridit motor dengan tempo 30 bulan Ustaz, dengan harga 1 juta. Tapi sebelum Ustadz ditentuin itu, Ana kasih perkiraan dulu Ustadz, karena Ana belum memiliki barang ya Ustadz ya. Jadi Ana kasih harga 950.000 sampai 1.100.000, itu perkiraan Ustadz. Nah, setelah Ana udah beli motornya, sudah ada milikin semuanya, baru Ana buat akad sama si konsumen Ustadz. DP-nya kapan bayarnya Ibu? DP-nya 2 juta Ustadz. Kapan dibayar? Semua bayar setelah motor Ana beli semua, sudah Ana milikin, setelah Ana kasih ke konsumen, baru konsumen bayar Ustadz. Ada denda keterlambatan? Tidak ada Ustadz, tidak ada data keterlambatan. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini Ustadz. Nah, nama di STNK sama di BBKB itu nama konsumen Ustadz, itu diperbolehkan apa tidak Ustadz? Boleh, tidak ada masalah. Tapi ini bagian dari risiko tinggi. Nah, gini Ustadz, kemarin si konsumen nelpon Ana ingin membatalkan karena katanya nama konsumen nama di STNK itu seharusnya nama Ana. Nah, Ana sebelumnya sih alhamdulillah ya Ustadz, sebelum bermuamalah Ana cari ilmu dulu. Terus beliau itu katanya tetap kekeh nggak mau ganti akadnya pinjam meminjam Ustadz. Nah, Anda setuju? Dia pinginnya Ustadz kembali uang, dia mau bayar harga cash Ustadz. Jadi 18 sekian itu dikembalin, ini udah jalan 2 bulan Ustadz. Jadi saya pikir kemarin dia balikin uangnya 18 juta sekian, dipotong cicilan 2 bulan 2 juta sama DP 2 juta, jadi 4 juta Ustadz. Dia balikin 14 juta, sisanya itu yang dia balikin Ustadz. Nah, itu bentuknya kejoliman apa seperti apa ya Ustadz? Saya karena nggak pernah seperti ini Ustadz ya, jadi dia maunya seperti itu Ustadz. Hukum asal jual beli mengikat, tidak bisa dia main batal-batalan sepihak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Dia sudah akad tidak tunai dengan 30 juta, mau dia bayar cash tetap 30 juta, mau dia bayar tunda tetap 30 juta. Kecuali Anda mau memotong. Oh, baik Ustadz, alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah. Syukran. Cukup? Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah telah terjawab dan kita masih berikan kesempatan berikutnya. Baik, silakan kita angkat pertanyaan berikutnya. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Hamba Allah di Lampung. Baik, silakan pertanyaannya. Ustaz mau tanya, kami sekeluarga baru selesai membagi waris orang tua, tapi di situ ada harta orang ibu kami yang dari kakek kami tidak bagi. Terus mau saya tanya, harta ibu kami ini kalau selama dia hidup itu pembagiannya secara hibah itu harus sama rata atau seperti bagi waris biasa Ustaz? Dua-duanya boleh. Terserah si ibunya.
Dia mau bagi rata boleh, dia mau bagi anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian juga boleh. Oh, itu bisa dikerjakan selama masih beliau hidup, Ustaz? Iya, kan namanya hibah. Kalau dia mau, kalau tidak mau ya tidak ada. Oh, kalau ibu memberikan itu tidak rata atau sebagian anak dapat banyak, itu boleh juga? Kalau 2:1 yang laki-laki boleh. Tapi kalau perempuan yang 2 laki 1 itu yang haram. Kecuali yang laki-laki meridhoinya. Kalau ibu itu kan, kalau hibah itu semua harta sekaligus boleh, apa ada aturan yang sepertiga itu, Ustaz? Atau bagaimana ya? Kalau dia dalam keadaan sehat dan normal, semua hartanya dia hibahkan juga boleh. Oh, semua boleh. Nah. Berarti tetap harus bagi rata, Ustaz, ya? Nggak boleh banyak sebelah gitu, yang hibah. Jadi karena 2 pilihan ibu, boleh bagi rata, boleh laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Yang tidak boleh itu perempuan lebih banyak dari laki-laki, itu haram. Jelas? Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Cukup Ummu? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah wa jazakillah khair wa barakallah fiik. Kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Baik, silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Pulanah dari Bandung. Baik, silakan. Silakan. Begini Pak Ustadz, 2 pertanyaan boleh ya? Tapi masih berhubungan kan? Gini, apakah saya dengar orang mewakafkan atau memberi sesuatu itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan? Itu yang tidak boleh wasiat, ibu. Bukan wakaf, bukan hadiah, bukan hibah. Ya. Kalau yang wasiat itu dia mengatakan kalau saya wafat, tanah yang ini, atau rumah yang ini, atau mobil yang ini, atau rekening yang ini untuk si fulan yang dia bukan ahli waris. Itu tidak boleh 1/3. Begini Pak Ustadz, kalau pemberian kepada istri apakah masih berlaku itu lebih dari 1/3? Kalau dia kait, tidak boleh karena istri ahli waris. Oh. Boleh dia kasih semua hartanya, boleh. Setengah pun boleh, 3/4 boleh. Kalau tidak minimal nafkahnya. 1/3 jadi tidak boleh. Boleh, yang tidak boleh wasiat. Wasiat itu kalau dia mengatakan saya wafat, rumah yang ini untuk kamu. Dia cuma punya 3 rumah, itu tidak boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat, bukan sakit akan wafat, dia katakan rumah yang ini untuk kamu dan itu 1/3 dari keseluruhan hartanya, tidak ada masalah. Oh, begitu ya. Lantas begini Pak Ustadz. Nah kan istrinya itu saya punya anak. Anak saya laki-laki meninggal. Nah, kemudian istrinya itu saya sarankan untuk segera dibagikan harta yang wajib diwariskannya gitu. Kata istrinya, katanya karena memang hartanya itu banyak atas nama istrinya, udah hampir ya saya kira malah lebih dari 1/3 itu dikasihin ke istrinya atas nama istrinya Di atas nama istrinya atau sudah dihibahkan ke istrinya? Oh begitu ya. Kalau cuma atas nama berarti punya suaminya. Orang kan bisa aja atas nama perusahaan atas nama istrinya. Kemudian perusahaan kedua atas nama anaknya. Ya, mobil pertama atas nama dia, kedua atas nama istrinya, ketiga atas nama anaknya, keempat atas nama iparnya. Semuanya harta dia, cuma untuk agar tidak kena pajak progresif umpamanya. Itu semuanya kalau dia wafat bagi waris keempat-empatnya itu. Iya. Terus dia nahan ininya untuk harta yang atas nama suaminya itu, atas nama anak saya itu, dia tahan, katanya kenapa mesti harus dibagikan buru-buru, karena rumahnya memang ditinggali, ditempati, dan ini rumahnya juga yang saya tempati atas nama anak saya. Nah, pertanyaan saya,
bolehkah seseorang menahan waris begitu ya? Karena kalau saya pikir itu ijro'il itu menjemput itu enggak tanya-nanya dulu kan ya, nanti gimana gitu. Baik, itu saja Bu pertanyaannya. Iya. Baik, kita akan simak jawabannya Umu ya. Bolehkah pembagian waris kita gitu ya. Baik, silakan. Terima kasih. Afwan, jazakillah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram bagi seseorang untuk menunda pembagian waris. Karena bila seseorang wafat, Allah sudah menentukan hak dari harta waris, bukan pemilik istri, bukan milik suami, bukan milik ayah, bukan milik anak, tapi pemilik orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Di sana ada hak istri atau suami, ada hak ayah dan ibu dari yang meninggal, ada hak anak-anak dari yang meninggal. Bila salah satu menghalanginya, berarti dia menghalangi hak yang sudah ditentukan Allah untuk mereka. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz, dan ini menjadi jawaban yang bermanfaat insyaallah buat Umu yang ada di Bandung. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari via chat WhatsApp dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan hutang dengan non-muslim senilai 4 juta dan saya kembalikan 4,5 juta beserta dengan bunganya Ustaz. Saya sudah bertaubat, namun setelah sekian lama dia datang lagi dan minta 700.000 sebagai tambahan bunga, Ustaz, sebagai bunga. Pertanyaannya, apakah harus saya bayar Ustaz, dan termasuk bagian dari hutang? Haram Anda membayarnya. Karena yang bunga pertama pun haram Anda bayar. Anda hutang pokok, bayar pokoknya. Ya, walaupun ada hitam di atas putihnya bayar bunga. Karena setiap persyaratan yang menentang kitab Allah, hukumnya batil walau 100 persyaratannya. Ya. Kalau dia menggunakan kekerasan, ya, Anda cari perlindungan sesuai dengan hukum legal negara. Nah. Karena negara tidak ada yang mengakui bunga riba itu. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menghitung zakat perkebunan kopi Ustaz? Jazakallah khair. Kopi tidak ada zakatnya kalau kopi itu untuk diminumnya. Tapi kalau untuk dijualnya terkena zakat perniagaan. Bagaimana menghitungnya? Yaitu zakat perniagaan tadi senilai dengan 85 gram emas. Bila kopi Anda senilai 85 gram emas, ya, dan sudah berlalu 1 tahun uangnya atau kopinya, ya, dan masih di atas nisab, maka baru dizakatkan. Yang dizakatkan bukan kopi, adalah uang. Karena harta perniagaan dinilai dengan uang, yang dikeluarkan adalah uang, bukan harta perniagaan. Baik. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya kepada Pemirsa Radio TV, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan zakatul fitr dari pendengar kita di Bekasi, Bapak Asep bertanya, untuk zakat fitr Ustaz, apakah boleh dibayarkan di awal Ramadan? Mohon nasihatnya. Waktu wajib zakat fitr tidak ada khilaf di antara para ulama, yaitu dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan. Bila Anda melihat hilal atau di orang-orang diumumkan melihat hilal, sudah terlihat hilal, ya, Syawal, maka pada waktu itu masuk waktu wajib. Ya, waktu wajib masuk pada waktu itu. Berakhir dengan berakhirnya sholat Id, karena zakatnya fitr. Ya, tetapi dibolehkan sehari 2 hari sebelum itu, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas. Yang di tanggal 29, 28, 3 hari masih boleh, 27 masih boleh. Ya. Kalau di awal Ramadan, wallahu ta'ala alam, sebagian ulama membolehkan, ini mazhab Syafi'iyah. Tapi pendapat yang terkuat adalah maqasid, tujuan daripada zakat fitr adalah agar para fakir miskin di hari Id ikut berbahagia. Kalau Anda berikan di awal Ramadan, habis 3 Ramadan. Padahal dia untuk Id. Ughnuhum an su'ali fi dzalika al-yawm, kata Nabi SAW. Itu agar
para fakir miskin tidak minta-minta, mereka memiliki kecukupan untuk makanan pokoknya pada hari Idul Fitr. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya memberikan zakat kepada anak dan menantu? Nanti akan kita bahas haram memberikan zakat kepada orang yang wajib Anda nafkahi. Anak Anda wajib Anda nafkahi kapanpun juga. Walaupun dia sudah punya cucu. Ya, ketika dia tidak mampu, wajib Anda nafkahi. Anda mungkin sudah tua renta, tapi harta Anda banyak. Akal masih ada, wajib Anda nafkahi dia. Adapun menantu, tidak wajib Anda nafkahi dia. Yang Anda wajib menafkahi anak Anda. Ya. Maka boleh memberikan zakat kepada menantu. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Setahun kemarin saya mengeluarkan zakat setiap bulan dari hasil gaji saya Ustaz. Di mana nilai gaji saya sebesar 10 juta rupiah. Di tahun ini saya mengetahui bahwasanya hukum zakat penghasilan tidak ada. Apakah zakat atau penghasilan yang saya keluarkan tiap bulan tahun kemarin sebesar 2,5% tetap terhitung zakat? Jazakallah khair Ustaz. Syarat zakat harus sampai nisab. Kalau gaji Anda terima 10 juta, Anda punya tabungan sebanyak 75 juta, berarti ketika Anda terima 10 juta, itu sampai nisab. Anda langsung keluarkan 2,5% dari 10 dengan niat zakat, boleh. Tapi nanti di akhir haul dikonversikan lagi. Biasanya kalau Anda keluarkan tiap bulan, berarti itu lebih yang Anda keluarkan. Ya, tapi kalau Anda tidak punya uang lain, tidak punya tabungan, menggenapkan 10 juta, satu nisab tabungan Anda hanya 70. Tambah 10 baru 80, tidak sampai nisab. Anda niatkan itu zakat, tidak sah. Tapi ketika tidak sah, dia berubah menjadi sedekah sunnah. Tapi tidak bisa dianggap itu Anda punya tabungan atau deposit zakat, tidak. Tapi kalau sudah sampai nisab, ya, Anda dulu kan pembayaran zakatnya boleh. Berdasarkan asal dari Ibn Abbas bin Abdul Muttalib, di mana Rasulullah minta zakat pada dia untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya. Begini Rasulullah SAW mengelola negara ketika defisit anggaran negara untuk biaya perang yang sangat butuh, tidak berhutang dengan cara riba. Tapi kewajiban yang akan jatuh tempo ditarik di depan, sehingga mencukupi untuk kebutuhan mengelola negara. Fisabilillah. Ya, ini menunjukkan boleh. Anda kalau umpamanya zakat sudah Anda bayar di bulan Sya'ban, karena zakat Anda di Sya'ban kemarin. Anda lihat di Ramadan ini keluarga dekat, tetangga, kehidupan mereka kayaknya tidak ada perkembangan, masih susah hari-hariannya, masih kurang, ya, sehingga kelihatan anaknya kurang gizi, ya. Maka kemarin Anda berzakat 10 juta, sekarang Anda niatkan zakat lagi untuk tahun-tahun depannya, Anda majukan 10 juta lagi, Anda berikan kepada mereka dengan niat zakat. Boleh. Nanti di tahun depan, hitung zakat Anda berapa di waktu itu. Keluar angka 15 juta. Berarti Anda cuma membayarkan 5 juta, karena sudah Anda bayarkan 10 di Ramadan sekarang. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, demikian penjelasan yang disampaikan Ustaz, semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan Ustaz terakhir kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanam padi dalam satu kali panen mendapatkan hasil 1000 genteng atau setara dengan 1300 kg. Setelah dipotong upah dan sewa tanah, sisa 700 genteng atau setara 910 kg. Pertanyaannya, apakah wajib keluarkan zakatnya Ustaz? Berarti yang punya Anda 910 kg itu sampai nisab. Ya, dikeluarkan dari 900, bukan dari berapa tadi, 1000 berapa? 1300. Bukan dari 1300. Karena itu yang hak Anda, sisanya adalah hutang. Besarnya Ustaz? Kali
10%. Ya. Bila itu diairi dengan tanpa membayar. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar Dengan yang membayar. Dengan membayar nisful usyur. 1/5. 1/20. Nah, demikian barakallahu fiik wa jazakallah khair. Dan kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon dalam pembahasan zakat secara khusus. Kita akan kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Irfan Ustaz. Silakan Umu. Iya Ustaz, saya mau tanya. Saya kan punya sejumlah perhiasan dan uang Ustaz ya. Lalu saya yang sudah mencapai haul nisab Ustaz. Nah. Lalu sudah saya bayar Ramadan yang tahun lalu Ustaz. Nah. Dan ya, sekarang karena saya ada membangun itu satu bangunan, uang tadi kan sudah tidak lagi cukup untuk bayar zakat, dan tapi emas itu akhirnya emasnya ikut terjual, tapi dalam waktu dekat-dekat ini saja Ustaz. Jadi yang mau saya tanya, apakah terjualnya sebelum jatuh zakat? Ibu biasanya berzakat kapan? Ustaz, maaf Ustaz. Ibu berzakat biasanya tahun kemarin kapan? Ramadan? Sebelum Ramadan Ustaz. Terjual emasnya tadi kapan? Nah, emas yang terjual itu baru-baru sebelum Ramadan ini Ustaz. Pertanyaannya, sebelum jatuh tempo zakat, Anda jual atau setelah? Halo Ya Umu. Ustaz. Bisa dengar? Pertanyaannya Ustaz, apakah harus tetap saya bayar yang emas saya yang sudah saya jual dalam waktu dekat-dekat ini Ustaz? Baik, Umu dengar? Bisa mendengar pertanyaan Ustaz tadi? Halo? Halo, ya Ustaz? Baik, didengarkan dulu ya Umu ya. Iya Ustaz. Terjualnya emas Anda tahun kemarin zakatnya sebelum Ramadan itu tanggal berapa? Bulan apa? Sebulan sebelum Ramadan Ustaz. Sya'ban? Iya, Sya'ban. Di Sya'ban itu Anda berzakat tahun kemarin. Iya Ustaz. Kemudian jual emas sekarang ini berapa Sya'ban? Awal Sya'ban juga Ustaz. Awal Sya'ban juga. Ya udah, tidak ada zakatnya. Oh ya gitu Ustaz ya. Iya. Berkurang nisabnya berarti Umu ya? Iya Ustaz. Baik. Iya, sebagaimana jawaban Ustaz, tidak ada zakatnya apabila nilai nisabnya berkurang. Oh ya Ustaz. Baik. Ya. Cukup ya Umu? Kurang satu nisab. Baik. Satu lagi Ustaz. Iya, silakan. Ya Ustaz. Ini Ustaz, saya kan karena saya lagi kekurangan itu Ustaz uang ya. Jadi saya berniat mau pinjam uang dengan kakak saya tanpa kelebihan waktu pembayaran. Tapi saya punya niat Ustaz. Misalnya saya kan mau pinjam 50 juta. Tapi saya niat kalau saya dipinjami mau saya bayar lebihnya sekitar 5 juta. Boleh tidak itu Ustaz? Tapi yang kakak saya tidak meminta. Boleh tidak Ustaz? Sudah Anda bayar atau belum? Belum Ustaz. Baru mau rencana mau pinjam itu. Udah pinjam aja dulu, bilang aja bayar 50 juta. Nanti ketika Anda mau bayar ada uang, Anda bayar 60, enggak apa-apa. Oh, setelah lunas itu Ustaz ya? Ya, setelah lunas baru Anda kasih pertambahannya yang tidak disepakati di awal. Boleh. Oh iya Ustaz, iya. Terima kasih Ustaz. Baik, afwan. Nah, jazakillah khairan barakallahu fikum Semoga ini pertanyaan dan jawabannya bermanfaat buat Umu dan keluarga. Barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Wa ni akhwati fillah, masalah zakat adalah rukun Islam. Artinya tidak sempurna Islam Anda kalau Anda sudah wajib zakat tapi tidak mengeluarkannya, bagaikan Anda seorang muslim yang tidak salat. Bagaikan Anda yang muslim tidak puasa Ramadan. Ya,
tentu mengurangi keislaman Anda, atau mungkin bisa menghapus keislaman Anda bila Anda meyakini kewajiban zakat tidak ada, sebagaimana di masa Khalifah Abu Bakar, beliau perangi orang-orang muslim yang mereka mengatakan kami bayar zakat dulu kepada Muhammad SAW sebagai pajak. Sekarang beliau sudah wafat, tidak ada pembayaran zakat lagi, dibunuh mereka, diperangi oleh Abu Bakar. Karena ini berarti sudah tidak Islam lagi. Itu hal yang penting, tentu tidak bisa Anda menyepelekannya, mengeluarkan semaunya tanpa mengetahui yang wajib dan kemana diserahkan dan berapa yang dikeluarkan. Ya, semoga dengan kajian ini bermanfaat dalam mengamalkan Islam kita, mempertahankan Islam kita sehingga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.